Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, dan rekan-rekan serta adik-adik semua. Alhamdulillah pada eh, pada pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-73 ini kita ingin menyampaikan terkait dengan dua hal yang menurut saya menjadi penentu lahirnya Al-Hadharah Al-Kamilah eh, atau generasi emas Indonesia tahun 2045. Bapak Ibu, saudara-saudara dan sahabat-sahabat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, peradaban itu yang kita sampaikan di beberapa edisi sebelumnya itu kan ada empat ya, ada empat level katakanlah begitu ya. Yang pertama adalah peradaban keagamaan yang berbasis wahyu. Kemudian yang kedua adalah peradaban filosofis yang berbasis pemikiran-pemikiran filsafat. Kemudian yang ketiga itu adalah peradaban keilmuan, katakanlah begitu ya. Peradaban keilmuan itu adalah yang berbasis riset ilmiah, katakanlah begitu, karena dia dia berupa ilmu, produknya adalah berupa ilmu. Dan yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir adalah peradaban level teknologi terkait dengan teknis, terkait dengan media atau alat atau pesawat atau device apapun yang membantu kinerja manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali untuk semua lini katakanlah begitu. Nah, eh, barangkali agar kita bisa melakukan linkage katakanlah begitu ya. Ada ittisolus sanad katakanlah begitu ya. Jadi antara peradaban keagamaan, peradaban filosofis, peradaban keilmuan, dan peradaban teknologi itu semuanya saling terkait, saling terhubung, atau adanya linkage, maka ini ada dua payung besar. Ada dua payung besar yang ini tidak akan terlepas ketika dua payung besar ini selalu menjadi perhatian kita dan selalu menjadi komitmen kita. Nah, dua hal itu apa? Yang pertama adalah eh, kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, patut berbangga katakanlah begitu dan akan menjadi sukses ketika kita mau dan kita memiliki lan vital yang cukup kuat atau memiliki motivasi yang sangat kuat untuk menjadi khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil ard. Jadi menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini saya kira Bapak Ibu terutama para ilmuwan katakanlah begitu dan para pemerhati budaya atau pemerhati peradaban saya kira sangat paham ya. Dalam Al-Qur'an mungkin dijelaskan ya. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu ya. Jadi memang manusia itu akan sukses ketika manusia itu atau seseorang itu mampu menjadi khalifatullah fil ard. Nah, untuk menjadi khalifatullah fil ard ini membutuhkan kekuatan mental, kekuatan spiritual, kekuatan sosial, kekuatan fisikal, bahkan kekuatan finansial, bahkan juga
kekuatan teknikal, katakanlah begitu ya. Nah, untuk menjadi khalifatullah ini, pemerintah Indonesia, katakanlah begitu, atau para orang tua kita, juga masyarakat kita, itu tidak henti-hentinya menghimbau, tidak henti-hentinya mendorong, tidak henti-hentinya memberikan motivasi. Untuk apa? Meningkatkan prestasi, meningkatkan potensi, mengembangkan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia Indonesia. Mulai dari sejak apa istilahnya golden age sampai nanti meninggal dunia, katakanlah begitu ya. Istilahnya minal mahdi ilal lahdi, katakanlah begitu ya. Berupa apa? Berupa pendidikan, pembimbingan, pelatihan, pembelajaran, kemudian mengenai instruksi, semuanya itu adalah dalam rangka mempersiapkan manusia Indonesia, khususnya adalah generasi muda, calon pemimpin di 2040. Untuk menjadi khalifatullah, barangkali di beberapa edisi sebelumnya kita sudah sampaikan ada 9 kecerdasan atau 9 potensi yang include, yang inherent dimiliki oleh setiap anak-anak kita. Mulai dari sejak lahir, mulai dari golden age, usia 0 sampai 6 tahun dan seterusnya, sampai usia istilahnya periode eh, periode tua, katakanlah tua yang panjang, usia tua yang panjang, yaitu 80 tahun ke atas. Nah ini, ada 9 potensi, ada 9 kecerdasan yang ini harus terus dikembangkan, harus terus ditanamkan, dan harus terus apa istilahnya, di-up ya, katakanlah gitu ya, di-upgrade. Nah, di-upgrade selalu dinaikkan. Nah, barangkali terkait dengan 9 kecerdasan itu saya kira di edisi sebelumnya sudah kita sampaikan penjelasannya, tapi mungkin bisa kita ulang ya. Yang pertama adalah kecerdasan fitrah atau potensi fitrah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, penjelasannya nanti bisa dilihat di edisi sebelumnya. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah kecerdasan natural. Yang kelima, itu adalah kecerdasan logis matematikal. Katakanlah begitu, atau logik matematik, katakanlah begitu ya. Kemudian yang keenam, itu adalah kecerdasan visual spasial. Nah, visual spasial. Kemudian yang ketujuh, itu adalah kecerdasan verbal linguistik. Nah, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan itu adalah kecerdasan ini apa kinestetik jasmani. Kinestetik jasmani. Dan yang terakhir adalah kecerdasan musikal. Jadi sebenarnya itu semua ada di dalam diri manusia. Ketika masyarakat Indonesia, ketika generasi-generasi muda Indonesia benar-benar dipersiapkan untuk mengoptimalkan 9 potensi tadi. Untuk potensi yang pertama, ini adalah potensi-potensi spiritual yang ini menjadi potensi yang paling utama, yaitu potensi fitrah. Karena ini adalah cenderung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan kita semua. Karena kecenderungan ini adalah kecenderungan fitrah yang dimiliki oleh manusia dan inilah yang paling tinggi. Dilanjutkan dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Ada yang ahli pidato, ada yang ahli bahasa. Itulah yang kita kenal dengan istilah verbal linguistik. Nah, ada juga yang ahli musik. Nah, ahli musik itu yang kita kenal dengan kecerdasan musikal.
Jadi masing-masing itu akan sangat menonjol, maka kita tidak boleh memvonis misalnya ada peserta didik kita atau pelajar kita, baik itu yang dari usia dini, katakanlah begitu, yang ada di RA, di TK, atau yang di SD atau MI, atau yang di SMP atau Madrasah Sanawiyah, atau yang di SMA atau yang di Madrasah Aliyah, bahkan yang ada di perguruan tinggi mulai dari S1, S2, S3, atau yang ada di Ma'had Ali, mulai dari istilahnya marhalah marhalah ula, kemudian marhalah wusto dan marhalah ulia, katakanlah begitu, atau S1, S2, dan S3, itu potensi-potensi yang 8 tadi, itu biasanya ada yang lebih menonjol. Bisa terkait dengan musikal, bisa yang terkait dengan kinestetis, bisa yang terkait dengan verbal linguistik, ada yang visual spasial, ada yang terkait dengan sosial, ada yang terkait dengan natural. Jadi itu makanya ada istilah bakat dan minat katakanlah begitu. Nah, ketika 9 potensi dan 9 kecerdasan ini semuanya dioptimalkan katakanlah begitu, terutama adalah potensi yang pertama, kemudian yang 8 mungkin salah satu yang kita kita up katakanlah begitu, kita upgrade secara terus-menerus dengan dengan bimbingan yang pas, dengan pendidikan yang sesuai, dengan media yang cukup, maka untuk menjadi khalifatullah fil ard itu akan menjadi sukses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Abdullah. Abdullah, yaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ada sebuah dalil yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi sangat berbahagia. Oleh karena itu, kita akan sukses ketika kita mampu menjadi khalifatullah fil ard dan kita akan merasa bahagia ketika kita selalu menjadi abdullah. Barangkali demikian. Terima kasih kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.